Syekh Maulana Malik Ibrahim diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad 14 sekitar tahun 720 Hijriah atau 1350 Masehi. Ada juga versi yang menjelaskan bahwa Maulana Malik Ibrahim disebut sebagai Syekh Maghribi yang berasal dari Maroko, Afrika Utara. Ia bersaudara dengan Maulana Ishaq, ulama terkenal di Samudra Pasai sekaligus ayah dari Sunan Giri. Ibrahim dan Ishaq adalah anak dari seorang ulama Persia bernama Maulana Jumadil Kubro yang menetap di Samarkand. Maulana Jumadil Kubro diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Sunan Gresik memiliki dua anak, yakni Raden Rahmat atau yang bisa dikenal dengan Sunan Ampel dan Ali Murtada. Ia juga memiliki cicit yang menjadi bagian dari Wali Songo, yakni Sunan Kudus. Sebagai orang pertama yang merintis penyebaran Islam di Pulau Jawa, maka masalah yang dihadapi pun memang cukup berat. Namun, Sunan Gresik tidak berputus asa. Adapun usaha yang dilakukan beliau dalam mendekati masyarakat, yakni dengan membantu masyarakat dalam bidang pertanian. Sunan Gresik memang ahli dalam bidang pertanian. Hal ini dibuktikannya dengan hasil pertanian masyarakat Gresik yang meningkat tajam. Berkat kepandaiannya dalam mendekati masyarakat itu pula, akhirnya perlahan demi perlahan masyarakat mau menerima ajaran Islam. Terakhir, strategi dakwah yang dilakukan beliau adalah dengan melakukan pendekatan terhadap para tokoh. Pendekatan terhadap para tokoh dinilai penting mengingat peran pentingnya seorang tokoh di tengah masyarakat. Setelah menyelesaikan misi dakwahnya di daerah Gresik dan meninggalkan sejumlah peninggalan seperti pondok pesantren, masjid, dan lain sebagainya, pada tahun 1419 Sunan Gresik wafat. Makamnya berada di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur, dan jalan menuju makam Sunan Gresik tersebut diberi nama Jalan Malik Ibrahim. Pada saat ini, masyarakat masih menirukan ajaran Maulana Malik Ibrahim, yakni mengandalkan hidup dari perniagaan. Islam diterima melalui pendekatan budaya lokal di wilayah mereka berdakwah. Banyak yang bisa dipelajari dari kehidupan Sunan tertua di antara keberadaan Wali Songo. Salah satunya, membimbing masyarakat Gresik melalui 3 cara, yakni pengobatan, perdagangan, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Syekh Maulana Malik Ibrahim menggunakan cara yang moderat dalam penyampaian dakwahnya. Artinya, dalam berdakwah, ia berkompromi dengan adat istiadat setempat. Sebagai tindak lanjut dari hasil penggamblangannya, melalui pesantren, tokoh-tokoh seperti Raden Rahmat dan Raden Paku adalah penerus jejak sebagai mubalik sekaligus sebagai pemegang tongkat estafet dalam memajukan pendidikan melalui sistem pesantren. Dapat diteladani dari dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim, yakni ulet dan gigih dalam berdakwah. Hal ini tercermin dari usahanya untuk menyebarkan Islam dari tanah kelahirannya di Persia sampai ke tanah Jawa. Lalu, ia mengedepankan silaturahmi dan toleransi. Sunan Maulana Malik Ibrahim tidak serta-merta berdakwah, namun berbaur dengan masyarakat sekitar dengan berdagang dan menghargai masyarakat walaupun berbeda agama. Dan yang terakhir, beliau berani, tanpa ada rasa khawatir dan takut. Sunan Gresik langsung menghadap ke penguasa setempat, yaitu Raja Majapahit Brawijaya demi kelangsungan penyebaran agama Islam. Rombongan menghadap Raja Majapahit Brawijaya menyampaikan kebenaran agama Islam.
Sang raja menyambut baik kedatangan mereka, tetapi belum berkenan memeluk Islam. Lalu Maulana Ibrahim diangkat oleh Raja Majapahit sebagai Shah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam kepada orang Jawa yang mau. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pertama kali saat mendarat di Jawa ialah di Desa Sembolo, di dekat Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yaitu 9 km di arah utara kota Gresik. Tidak jauh dari kompleks makam Fatimah binti Maimun, ia lalu menyiarkan agama Islam dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar. Aktivitas yang mula-mula dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan yang disebut Desa Rumo, yang menurut cerita setempat berkaitan dengan kata Rum atau Persia, yaitu tempat kediaman orang Rom. Setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, Maulana Malik Ibrahim kemudian pindah ke kota Gresik, tinggal di Desa Sawo. Setelah itu ia datang ke Kutaraja Majapahit menghadap raja dan mendakwahkan agama Islam kepada raja. Namun Raja Majapahit belum mau masuk Islam, tetapi menerimanya dan kemudian menganugerahinya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang belakangan dikenal dengan nama Desa Gapura. Di Desa Gapura itulah Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan penyebar Islam yang diharapkan dapat melanjutkan misinya, menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat di wilayah Majapahit yang sedang mengalami kemerosotan akibat perang saudara. Tokoh bernama Al-Malik Ibrahim adalah seorang tokoh terhormat yang berkedudukan sebagai berikut. 1. Guru kebanggaan para pangeran atau Mufkharul Umaro. 2. Penasihat raja dan para menteri atau Umdatus Salatin wal Wuzaro. 3. Dan dermawan kepada fakir miskin atau Wakhaizul Masakin wal Fuqara. 4. Yang berbahagia karena syahid atau As-Said As-Syahid Tirasu Bahait Daulah Waddin. Truth dalam New Light on the Coming of Islam to Indonesia menyebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai salah seorang tokoh yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali lainnya.